Tapi Allah tidak mau ketika orang hidup di dunia, orang Sunda mah orang teh aya nak dinama komisi. Ngerti orang? Jadi kita ini hidup ada di komisi. Karena Allah menciptakan adab kebiasaan. Menciptakan adab kebiasaan. Peristiwa Isra Mi'raj secara adat tidak bisa dimulai. Peristiwa Isra Mi'raj secara adat tidak bisa dimulai. Umpamanya di sini Bapak Mukhlis, tadinya Ustaz tiba-tiba jadi CEO nyaman. Pastikan orang bertanya-tanya kok bisa jadi bos. Emang apa sih bos hari? Kerjaannya cuma ngaji, tapi kok punya mobil Alfa. Istri nggak cuma satu, umpama. Itu kan secara adat tidak bisa dimengerti. Tapi kalau kita berbicara secara akal kita dimainkan. Berarti kita berbicara tentang keimanan. Kayak umpamanya kita di mana-mana lapar, pasti kalau pengen hilang laparnya, harus makan. Yang menghilangkan lapar, makan apa Allah. Yang menghilangkan lapar, makan apa belum yakin. Yang menghilangkan lapar kita harus yakin secara adat di mana kita lapar untuk kenyang itu harus makan. Tapi kita yakini yang menghilangkan lapar bukan nasi tapi Allah. Atau ada orang usaha dari kecil terus modal gede. Kata Allah lu walaupun usaha miliaran bangkrut. Udah secara adat, secara berkawetan, secara lapangan, secara manajemen menguasai. Tapi kata Allah bangkrut. Yang membuat lapar, yang membuat kenyang, yang membuat bangkrut, yang membuat untung Allah. Nanti orang ya. Orang rumah aja pasti nggak tahu. Kalau di Ceramah itu dari zaman Abah Sepuh, Abah Dunyati terus zaman paman saya Abah Alhamdulillah terus sampai sekarang di mana salat maghrib atau salat subuh suka wiridan. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau salat maghrib dibalik, kalau salat subuh astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wa wajibat alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Astagfirullah
Ini harusnya ada sepeda yang harusnya kita kontrol. Terus beres. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca kan? Alhamdulillah dibaca. Saya coba baca sih. Terus setelahnya Allahumma jinni minan nar, Allahumma jinni minan nar, Allahumma jinni minan nar, Allahumma jinni minan nar. Sampai 7 kali. Tadi la ilaha illallah sampai 10 kali. Kalau lagi sibuk 8 kali. Allahumma jinni minan nar kalau lagi sibuk 5 kali. Enggak banyak. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata ya wassalam wa barakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bilmanaka wa kadzakiru wa tawalla an dhikrikal ghafilun wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca sampai situ? Enggak. Kita baca itu orang-orang soleh. Ya kita dapat murid. Kalau kita ngikutin ngajinya udah gak bisa dah. Yang bapak-bapaknya aja. Terus itu tas ya. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Ada kecapan Allahumma la mani'a lima a'taita. Dibaca di sini enggak? Enggak. Kalau bisa dibaca toh, saya di masih bisa. Insya Allah, insya Allah. Saya menulis luar biasa sampai malu. Kalau saya susah-susah dari Ustaz ini luar biasa. Udah ini aja yang ada. Kalau ada apa-apa, hanya Ustaz menulis, Ustaz yang menulis, urusan bersama. Kalau punya duit lebih kasih beliau. Iya. Kalau Ustaz Allah kita merasakan kembali ibadah, punya duit, ada lebih kasih Ustaz. Kenapa Kiai? Karena kalau dikasih beliau makan dia yang suka sholat, dia yang suka ngaji, kita yang kebagian malah. Ini dia Ustaz Muslim. Kalau saya mah bukan Ustaz, bukan Kiai. Jadi kalau salah ngomong, enggak salah undang sebenarnya. Saya bukan Kiai. Kalau kata guru saya, Kiai itu kikinya adalah seseorang yang disebutkan. Kalau istilah Sunda, kepada orang yang suka disebutkan itu ki gitu. Ki dan bi, Inggris, orang yang dipokokkan, orang yang disebutkan. Yani itu, dia dari buah. Kalau kata santri itu, buah itu adalah asmaul husna. Buah itu ya sama dengan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi per detik, per menit, per hari, per minggu, per bulan, dalam lisannya, dalam hatinya selalu ingat kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, saya agak berat terus terang disebut kiai, saya bukan kiai. Saya hanya santri yang membutuhkan doa daripada
Disebut ustaz sama, ustaz juga Pak. Ustaz itu kata para ulama, man hafidhal hadis khamsina al. Seseorang yang hafal hadisnya banyak 50 hadis. Masya Allah. Ustaz. Itu mana? Aslinya itu. Orang soleh itu ustaz. Tidak masalah tersebut, nanti hadis arba'in juga. Coba kata arba'in lama. Asama Tulamani alima a'taita adaba Allahumma lamani alima a'taita. Kalau kata sentim Allahumma ya Allah lana awalana kamidai mawajudni ma'ataita pada barangkan mawajahkan Tuhan imma mawajah dikuat kalau kata yang dalam doa awas lamani alima a'taita Allahumma lamani alima a'taita Allahumma ya Allah lamani orang bisa tidak itu mawajud lima a'taita pada barangkan mawajahkan Tuhan imma Orang. Aduh, kiai saya muda tua, ya udah pengajian seminggu sekali di sini isi. Kita merasa bodoh. Karena yang paling bahaya itu yang bodoh itu bodoh merokam. Kalau pada saat itu bodoh merokam udah nggak tahu, tapi sok tahu. Itu bodohnya tersusun. Numpuk. Nggak sadar, nggak tahu. Kata Senawi dalam kitab Ma'afil Ubudiyah, Al-alim habibullah walau kana. Seorang alim itu adalah kekasih Allah walaupun asing. Makanya kadang-kadang sholatnya dikobong, sehari-hari jarang pakai peci. Kadang-kadang bawa cewek asek berarti kan, asek. Tapi tetap yang namanya alim habib. Kenapa habib? Karena seorang alim ketika tobat dia tahu tata cara ibadah. Enak jadi alim. Jadi kalau kita punya anak, kalau bisa pesan, Keren. mohon, Dong. udah mau kita bodoh, anak kita bodoh. Terus kesananya al-jahil aduh, orang bodoh itu musuh Allah. Ini mah orang bodohnya rajin ke masjid, rajin ke musola, rajin sholat, rajin wiridan. Walau kana abidan, walaupun orang bodoh tersebut suka ibadah, tetap yang namanya bodoh aduh musuh Allah. Waduh, kalau gitu mah udah semuanya gak usah ke masjid dah. Aduh, jadi musuh. Bukan begitu. Itu ucapan Syekh Nawawi dulu diperdebatkan oleh para ulama, kok bisa seperti itu? Al-alim habibullah walau kana fasiqan. Al-jahil aduwwullah walau kana abid. Seperti percakapan alim dengan alim. Coba kita cek kebenaran omongan Syekh Nawawi. Daftar Syekh Nawawi ini jelas-jelas wali umum tahu dia ahli ibadah. Coba kalau kata santri mah kita tasawuf. Tabayun. Ngerti orang. Kita cek kejelasannya itu. Apakah benar omongan Syekh Nawawi? Ngobrollah ada tidak alim di situ, coba kita cek nyari. Kalau di wilayah kita ada orang bodoh tapi suka ibadah, kita cek apakah benar dia itu musuh Allah. Akhirnya kebetulan di tetangga kampung situ ada ahli ibadah, tukang ibadah, bukan ahli ibadah, tukang ibadah, cuma nggak tahu Ilmunya. Coba kita cek. Pas dicek benar, wih malamnya sholat lagi.
Akhirnya kebetulan salah satu ulama itu ada yang punya ilmu bisa menghilang. Ya baca, benar, nggak ada ya. Terus langsung pas itu si bodoh beres sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu alim langsung ngomong ke si jahil, hei kamu, mulai dari detik ini, mulai dari sekarang, mulai dari malam ini, kamu gak usah sholat, gak usah puasa bulan Ramadan. Saya Allah, kamu bebas dari malam ini. Berhubung jahil, dia percaya dengan sholat. Kata si jahil, gimana jawaban? Emang ini yang saya mau. Lepas. Emang ini yang saya mau. Hidup nggak mau sholat, hidup nggak mau puasa, hidup nggak mau zakat kalau tadi, hidup nggak mau haji walaupun mau. Padahal ketentuannya bukan seperti itu. Yang namanya sholat selama kita hidup di dunia, kewajiban sholat terus, enggak ada henti. Akhirnya itu si jahil langsung murtad itu. Kenapa? Karena percaya bahwa sholat itu adalah Allah. Kalau kita tadinya ngaji, pasti kamu curi, pasti kamu setan, pasti kamu iblis. Kamu bisa ngomong itu karena Allah wajib mempunyai sifat kalam. Kita suka ngaji di sini kita tahu ya. Ditambah mukhalafatun lil hawadisi yamur binafsihi wa daniyat kudrati rodat ilmu hayat sama basar kalam wajiran muridan aliman hayat samian basiran mutakaliman. Tapi karena kita Allah itu wajib mempunyai sifat kalam. Allah itu berbicara, tapi kalam Allah berbeda, berbicaranya dengan kalam makhluknya, berbeda dengan kita, berbeda dengan omongan para jin, berbeda dengan omongan para malaikat, berbeda dengan omongan binatang, berbeda dengan suara seluruh makhluk-makhluk. Karena kalam Allah itulah harfun wala sawtun, tidak ada hurufnya, tidak ada suara. Itulah kalam Allah. Jadi kalau kita lagi mikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, amin. Kamu udah mulai sekarang gak usah sholat lagi. Udah, kita yakin juri, setan, iblis. Atau kita lagi pikir makhluk Sultan Hasanuddin. Waduh. Kita lagi pikir atau lagi baca sholat ada wangi-wangi terus, ada suara ngekrek. Oh, saya dari Banten, Sultan Hasanuddin. Tahu gaji. Hanya yang kita dahulukan Ilmu. karena ngaji tauhid ini adalah fardu ain. Ngaji fikih fardu. Ketika kita sholat tidak tahu ilmunya, ketika kita wudhu tidak tahu ilmu, ketika kita bertauhid tidak dengan ilmunya, awas, itu adalah ancaman bagi kita. Hakikatnya kita sedang membuat api neraka karena dosa. Coba di sini diaji kita tauhidnya. Ustaz bilang ini, Ustaz ganti yang Ustaz tulis. Ini ya, Sama liman. karena sekarang banyak yang main dukun. Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena saya aslinya dari Cilongok. Tahun 2020 amal mempelajari saya sudah pindah ke Lamongan Citi.
Setelah saya tinggal di Lampuran Citi, ada beberapa orang tetangga datang ke rumah, kasih tahu bahwa di Lampuran Lombok yang dekat ke arah ke kos ada satu orang yang mengaku waliun min aulia. Sakti. Nah, kira-kira Apa wali? wali. Terus saya tanya, emang kasarnya gimana, suka sholat? Enggak. Dukun gitu. Terus puasa Ramadan puasa juga rokok aja. Udah kalau kayak gitu mah namanya ibu. Jangan. Benar udah lama saya di situ, ya hampir tiap malam di atas. Saya untung udah punya guru lama alimah kata malangannya alimah sama sekali tidak ada, kan ada yang bisa nikah lima terhadap perkara apa yang telah Allah berikan. Kalau kata Allah, walaupun hanya ayat disantet, kata Allah sama, itu saja sama. Nah, harus yakin sekali. Cuma ada soal kayak gitu, kita nggak apa-apa kan, suruh kita berhubung lagi nanya. Sama aja. Awas sholat tidak datang berhubung, awas sholatnya tidak diterima sama Allah. Kita kalau mau yang aneh-aneh, datang aja sama pemimpin. Insyaallah beliau sangatnya tobatin sambung kepada Rasulullah SAW. Nah, saya tahunya dari guru-guru saya termasuk Abu Uci maupun tentang Abadi Ali itu bukan orang senang. Sebagian ulama mengatakan bahding itu aromanya aslinya bisa kenal. Tahu dulunya kalau enggak. Aslinya tapi kalau orang-orang seperti itu kayak Mahdi, kayak kiai yang ahli ibadah, yang tadinya ngaji tentang karma itu enggak beliau ini. Kalau kita kan ingin kayak gitu. Kalau beliau enggak. Karena beliau itu ibadah satu, hanya ridho Allah. Beda dengan kita. Kalau punya hutang aja baru rajin baca ya. Insyaallah beda kelas-kelas itu sampai. Wasallallahu lama ini ada mata itu ada santri dulu, masya Allah santri nggak lama menunduknya cuma 15 tahun. Masya Allah. Gak lama ya. 15 tahun udah S4 itu mah. Kalau kata anak sekolah ngapain? Mendingan sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun, Kuliah 4 tahun, 16 tahun. Punya gelar SPD, Boleh. SAD, bukan masalah enggak, masalah yang penting ngaji jangan ditinggal. Kalau bisa salah satu anak kita umpamanya punya anak 2, ada yang punya anak 5, ada yang punya anak 4. Kalau bisa satu masalah bisa. Subuh-subuh semuanya bisa. Sekarang kan orang-orang pesantren aja ngapain mondok dapat ijazah enggak? Sudah susah. Suram. Tuh di Cinggu kemarin belum lama 6.000 karyawan di PHK. Apakah ijazah bisa menentukan tentang pekerjaan? Kalau kita tanya santri kerja apa aja, itu mah hanya wasit. Sabab. Yang ngasih manfaat, yang ngasih madarat, yang ngasih sehat, yang ngasih sehat, yang ngasih sakit, dan yang lain-lainnya adalah
mutlak Allah. Ada sih orang. Ya. Ada santri mondok nggak lama 12 tahun. Setelah 15 tahun kata kiainya, nah setelah abah lihat kamu selama 15 tahun setelah abah istiqoroh, ternyata kamu sudah cukup untuk makan. Kalau bisa kamu ntar pulang ngomong sama bapak, sama emak, ngomong sama guru, suruh kawin, suruh nikah, suruh kembali. Waduh, Pak, bukan apa-apa kan kalau merit, masalahnya kan harus ngasih nafkah. Kan saya biasanya dipingin sama orang tua. Santri. Iya kan nanti begitu. Kalau yang ngaji, tidak kan nggak pulang malas. Tapi yang indah. Tidak akan tahu tentang keindahan hidup ini kecuali santri. Ngaji, salat. Itu tentang sendiri ya. Itu yang dari. Akhirnya itu santri memaksakan diri ngomong sama gurunya, Pak Yai. Coba saya kasih oleh-oleh apa aja dari Pak Yai biar saya punya keyakinan ketika tinggal berubah tangga. Walaupun dimana aja tinggalnya mah, biar saya yakin, seyakin-yakinnya segala sesuatu itu adalah biqudratillah, biiradatillah, biidznillah. Adalah kehendak Allah, adalah tersani Allah, adalah kekuasaan Allah, adalah izin. Itu kan susah. Enak diomongin. Nah, susah dipraktek. Ini tentang keyakinan, ini tentang perasaan. Makanya kita harus punya guru-guru yang benar-benar dekat dengan Allah supaya perasaan dulu itu akhirnya bisa nempel sama murid. Mau gimana nempel sama dia yang kita musuhin? Dia itu pasangan aja gitu ya. Akhirnya itu santri dikasih wiridan sama kiai, kata kiainya, oh kamu amalin ini aja nih, apa kiai? Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Berapa sekian? Jangan dikasih tahu, kalau dikasih tahu jumlahnya kan ada diamalin 11 kali. Kebetulan itu kiai lagi nih jajarin ada santri yang di dapur yang lagi bantu-bantu kali. Nguping. Cuma aja dari karena pada Rahim ya Rahim, ya Rahim. Saya punya pilihan mau. Salah dengar. Akhirnya singkatnya cerita itu santri nikah nanti. Selesai merit biasa santri ya kerja apa adanya. Terus kalau maghrib ya ada anak kecil nanti alif-alifan ngaji itu. Lama ada kuat 2-3 tahun ada santri 1-2. Kalau pesantren Paleropen kayak gitu nggak kayak yayasan langsung. Tidak menerima dana dari pemerintahan, maaf bukan menyinggung pemerintah. Biasa terus kesininya ada masyarakat yang ingin ngaji Sakinah 1-2 terus berjalan. Tapi biasa dia asal malam wirid ya Rahim ya Rahim ya. Perkiraan datang sampai waktu 10 tahun. Tengah malam ketika dia wirid ya Rahim ya Rahim ya Rahim, tiba-tiba terbang saya. Terbang. Kata dia, saya terbang. Tapi tetap aja dia diberi karena belum beres. Ya Rahim ya Rahim, oh akhirnya dia terbang terus ke sono tengok air Ada beda. ada laut tuh, laut tadi di laut. Aduh, terbang dia. Oh, ada perumahan baru tapi yang bikin masjid. Akhirnya dia putar sambil wiridan.
tengah-tengah wiridan pas di tengah laut ketemu temennya yang junior, yang dulu di dapur. Oh, iya. Kaget ya. Oh, kamu bisa terbang juga? Kan waktu kamu dijajahin sama Bapak Yai, saya juga dengar. Berarti kamu nggak jadi senang enggak? Jelas aja untuk saya. Siapa yang dibaca sama kamu? Kata santri beliau, saya yang dibaca ya Rocky, ya Rocky, ya. Wih, kata saya, bukan ya Rocky, ya Rocky. Nah. Wih, ya Rocky. Ih, kata juniornya, ya Rocky. Coba gini aja, kamu begini ini udah berapa tahun? Udah 10 tahun. Kalau kamu yang junior, saya baru 3 tahun. Tuh, heran saya 3 tahun udah bisa terbang. Kamu salah. Waduh. Langsung jalan, jatuh. Karena ragu. Lebih dari besar, perlu keyakinan. Kita mengingat tentang Isra Mi'raj, kita harus yakinnya bahwa Kanjeng Rasul pernah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, dari Masjidil terus ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tahu Palestina? Tahu. Pamadokan belok kiri. Sondo. Singkatnya aja. Terus dari Palestina yang sekarang ada tatapan orang Yahudi. Hanya diperebutkan agama Nasrani, diperebutkan agama Yahudi, diperebutkan agama Islam, diperebutkan karena di situ ada tempatnya. Terus naik lagi ke 1, ke 2, ke 3, terus sampai sini. Antara perjalanan Kanjeng Rasul pernah menemui yang harapannya tapi umat Kanjeng Rasul lagi ayun-ayunan di atas. Siapa beliau? Uwais. Masya Allah. Kaget. Kanjeng Rasul juga nanya ke malaikat Jibril, siapa itu bisa sampai ayun-ayunan di atas? Kata malaikat Jibril, itu adalah umatmu. Ingat tadi. Wis Al-Qur'an. Padahal beliau hidup di zaman Kanjeng Rasul, tapi belum pernah menemui Kanjeng Rasul. Kenapa? Beliau selalu hikmah kepada orang Tua. hikmah kepada ibu. Hanya di sini kalau ada yang punya masalah sama orang tua, awas yang mengalah. Karena salah satu yang wajib kita hormati adalah orang tua kita. Nas Al-Quran, wala taqul lahuma Uffin. jangankan kita nyabok, jangankan kita minta hak. Salah satu yang wajib kita hormati orang tua kita. Orang tua kita berjalan salah, kalau berjalan salah kita itu orang tua sabab adanya Kita. udah mendingan aja Ustaz main, Ustaz nulis, baru Ustaz nulis sama ngomongin ya. Salat. Tidak langsung mentang-mentang kita udah tahu ilmu sedikit itu abah dan begitu pak, itu harus begini nih. Wajib kita Hormati. karena salah satu hukum dunia yang berlaku ketika kita pernah bermasalah dengan orang tua, awas suatu saat anak kita pun pasti bisa bermasalah. Itu karena dunia yang Allah buktikan langsung. Dulu pernah terjadi ada orang tua ditempelin sama anaknya. Kata bapaknya, "Nak, kamu ngapain? Ini saya orang tua kamu yang ngebiayain kamu. Kalau kamu itu udah kecil, gua kodok." Nggak lama dari kejadian itu muncul kakek tersebut, orang tersebut. Kamu ingat juga dulu kamu pernah nempelin bapak kamu di sini. Masya Allah. Karma. Awas, hati-hati.
yang pernah bermasalah dengan Tuhan. Mudah-mudahan nih dengan berkahnya Isra Mi'raj yang tadinya bermasalah dengan orang tua bisa maaf-maafan. Amin. Muslim ini bikin dari zaman Kanjeng Rasul. Seperti suatu saat Weston ini pengen ketemu sama Kanjeng Rasul ke Madinah. Izin sama ibunya, kata ibunya, nak, kalau kamu sudah ketemu dengan Kanjeng Rasul, cepat pulanglah. Akhirnya beliau jalan ke Madinah. Setelah datang ke Madinah, kebetulan Kanjeng Rasul tidak ada sedang peperangan. Langsung berangkat karena lebih mementingkan orang Tua. kalau kita majalah kegiatan orang tua nggak bisa doanya ibu. Orang tua dulu, orang tua di Jelomok makanya kayak bau sedikit abahnya juga abahnya sama orang tuanya. Kalau bisa tiap malam Jumat kalau yang datang minta air, minta doa. Apa yang dia senengin minta Allah. Tidak usah yang gede-gede orang tua nggak dikasih makan yang udah angklok aja. Memang orang baru sulit. Mas. Gak ngasih warisan. Bahkan ada salah satu mu'alim musannif kutubus sittah. Kalau kita pernah pesantren, hadis yang sahih itu hanya ada di dalam kitab Bukhari, Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah. Salah satunya adalah Sunan Tirmidzi. Itu kan kitab bujang, tebal. Kadang-kadang sampai juga nggak pernah hafal. Kebanyakan kitab. Itu Imam Tirmidzi emang lama pondoknya. Bila itu sehari-harinya menghadap ngurusin orang tua. Ketika berumur diperkirakan umur 20 tahun adalah teman-teman sebayanya datang ngajakin mondok. Yuk kita mondok ke kiaian. Ya coba kan saya pamit dulu sama orang tua saya. Terus ngomong sama orang tuanya, Pak, saya ini mau mondok, boleh nggak teman-teman saya kebetulan ini pada mondok. Saya pengen banget di dalam ilmu apa. Kata abahnya, ya udah, tapi jangan lama-lama, 5 bulan. 15 tahun dengan 5 bulan. Tahu tidur santri. Tidur. Lewat masih gosong. Akhirnya berangkatlah matemnya. Pas datang ke pesantren, melihat ada yang seumuran dia udah hafal Al-Qur'an, ada yang hafal Jamul Jauh, ada yang hafal Samsul. Sedih. Saya ini ambil juga belum bisa. Akhirnya dia ziarah Imam Tirmidzi itu dan salah satu kiai yang ada di situ adalah pas jalan nangis jadinya nangis, ya Allah saya sakit hati ya Allah, ternyata teman-teman saya main ngajinya udah luar biasa, saya aduh kitab yang paling pokok juga susah ini ya Allah, nangis jadinya. Pas nangis muncul kakek-kakek bercahaya bantang tapi walaupun kakek-kakek berwibawa langsung nyamperin Imam Tirmidzi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa nangis? Oh, saya sedih. Sedih kenapa? Tinggalin Al-Quran deh. Kalau kita ada sedih kan tinggalin Al-Quran. Ini mas bisa babil tuh. Akhirnya kata kakek-kakek itu, oh kalau kamu sedihnya masalah urusan ilmu nggak usah susah-susah. Kata itu kakek-kakek,
Kamu kalau bisa setelah pengajian beres di pesantren, kamu ziarah ke sini ngaji sama saya. Akhirnya dia tiap hari itu selama 5 bulan. Setelah beres kan dia pulang. Ini gimana kayak kita terusin kan? Terus. Nggak lama, hanya 3 tahun. 3 tahun. Dia pulang, tetap tiap hari dia izin orang punya jalan, ngomongnya banyak. Ngaji sama kakek-kakek itu ngaji. Tiap hari ngaji di mana? Alhamdulillah dengan jangka waktu 3 tahun lebih dikuasai seluruh dunia. Nahu sorok, wah bilaga, mantek, tafsir, mustalah tafsir hadis, mustalah hadis, fikih, usul fikih, semua ngaji. Sampai akhirnya bisa ngarang kitab sudah jadi. Siapa kakek-kakek itu setelah ditelusuri? Ternyata itu kakek-kakek adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Kalau kita bermodalkan takjil, menghormati kepada orang tua, Allah bakal mempertemukan orang-orang yang bukan main-main. Karena kan tahunya sekarang anak-anak awalnya awal. Gangster. Waduh, malam nih, jam 11. Awas. Kita terusin ngaji, akhirnya Kanjeng Rasul diberi hadiah, diberi Oleh-oleh. nasihat, diberi oleh Allah yang tadinya sholat 50 Waktu apa? 5 waktu. itu sama Kanjeng Rasul sholat 50 waktu nggak langsung diakses. Kalau tender malah 50. Masya Allah, nggak kebayang 5 waktu juga banyak yang ninggalin itu. Halo, awas. Kalau kita umpamanya dulu pernah punya orang tua, terus sakit-sakitan, selama sakitnya malah ninggalin sholat. Umpamanya nggak lama lah ninggalin sholatnya cuma setahun, awas. Itu sholat yang setahun harus difoto sama anak. Warisan. Menurut pelajaran Mas. Capek dia model sholat setahun. Ya, bayar itu. Bayar satu waktu, satu mut. Berarti sehari semalam 5 mut, 1 mut, 1 liter muncul. Apa 1 kilo? Berarti sehari semalam 5 kilo. Kalau setahun tinggal kali aja. Udah kasih itu pada Ustaz Rohis. Boleh yang kasih Ustaz aja dah. Dikasih dia pakai mesin nggak apa-apa, yang penting dianya suka-suka. Karena saya nawami dalam kitab takrib kalau ada orang tak sholat amdan sengaja. Jangan sampai saat semalam 3 waktu aja ninggalinnya. Di dalam kitab takrib masih berbeda seperti 3 waktu sengaja, awas itu orang suruh tobat. Kalau nggak tobat boleh kita mati. Salah. Awas. Selama ini seorang jangan ditinggalin. Seperti yang sholatnya kiai sekalian, kalau aja itu mah. Udah, akhirnya dari 50 waktu dikurangi jadilah 50. Itu kejadian menurut satu kaul hanya 1 jam, menurut satu kaul setengah jam, ada yang mengatakan 2 jam, khilafiyah. Cuma tetap secara adat tidak bisa dilakukan, tapi secara akal sah. Kenapa? Karena Kanjeng Rasul adalah makhluk. Mereka jibril makhluk. Buruk makhluk. Dunia makhluk. Langit makhluk. Semuanya ciptaan Allah dan Allah. Padahal kalau
itu nggak lama, cuma perkiraan 500 tahun. Masya Allah. Gak lama ya. Jadi kalau ada orang Amerika, orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan pernah ada yang nyampe ke langit ke-1, bohong. Dari langit ke-1 ke langit ke-2 sama 500 Kakak. secara ada. Tapi ini kan udah bicara ada. Ini berbicara akal yang dibangun dengan keimanan. Bahasa susah-susah. Kita punya mobil umpamanya Sedan City, punya kita mau jadi Ferrari, boleh kan? Boleh. Kita. Iya, boleh. Apalagi itu kalau mau. Iya. Iya. Kita mainin. Udah, kita hidup jalan anak aja dengan seminggu sekali kalau kita sibuk mengisi ngaji. Kalau ada 2 kali hadis. Selain daripada kerja kita menafkahi anak istri, itu ngaji juga Kewajiban. Ketika kita tinggalin itu ngaji, awas siksa Allah akan. Sekarang mulai ramai ngaji, mulai ramai tempat di mana ada pengajian kita ramai. Bukan apa-apa untuk kita sendiri, tidak ada yang paling kasihan kepada diri kita kecuali diri kita Sendiri. Istri kita walaupun ngomong kakak, itu tanpa kakak. Ini dunia terasa sembunyi bohong. Giliran kakak nggak punya duit, saudara-saudara, bohong. Masya Allah udah kita rapi ibadah, tapi karena walau bagaimanapun Allah menciptakan kita ini manusia, menciptakan jin bukan lain hanya untuk ibadah. Ibadah untuk bekal kita pulang ke akhirat. Awas kita ingat, dunia ini bukan tujuan. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanyalah pabrik sandiwara. Wede. Pindahan dunia ini ya hanyalah fata morgana. Seolah-olah indah. Seindah apapun dunia saya pernah mengalami kesenangan biasa. Pulang datang rumah pusing lagi. Tapi entah di dunia di akhirat apalagi hari surga tanpa Allah. Keindahan di surga itu unlimited tanpa batas. Iya, di surga masih indah apapun tetap ada batasan. Di dunia. Di dunia mah ada senang, ada sedih, ada punya duit, ada nggak punya duit, ada puyeng, kebanyakan Buyang. dunia namanya juga. Tapi kita dengan ngaji, ayo ngaji. Buat bekal ibadah. Karena di dalam kitab Tiadaan ahli surga itu ada 6 perkara, ada 6 perkara. Apa sih keindahan di surga? Di surga itu talaqaulah, tidak akan ada kencing, tidak ada buang air kecil. Minum apapun di surga nggak bakalan ada kencing. Coba di dunia minum aja nggak banyak langsung beksel. Apalagi umur 40, 50. Kedinginan dikit beksel. Nggak indah surga, bau Gak kencing. Jengkol lagi. indah. Udah diceritain oleh senyawa. Kayaknya surga itu malah ainul rat. Keindahan apapun di dunia ini, tetap aja dibandingkan surga apa. Mata ini tidak pernah memandang. Walau apa? Ini hati ini kita panggung dari itu kemana? Ke Italia. Kemana? Ke Prancis. Tetap ada apa-apanya. Bahkan yang lebih indah itu di surga adalah boleh kok. Tidak akan ada buang air besar. Masa di surga ada WC umum? Ada kotak entar. Di surga itu walaupun kita makan terus-terusan makan sebanyak-banyak,
buang air besar. umpamanya kita pengen makan sesuatu, kita mau ngambilnya malas, cuma di dalam hati aja ngomong, ya Allah saya pengen makan tapi malas ngambil, langsung ada di mulut. Tinggal ngunyah. Ya Allah saya malas punya, langsung itu. Jadi kita yang paling enak untuk kita durian Nusantara. Di sana mana apa-apa aja, kalau mau kita durian Nusantara. Semiskin-miskinnya ahli surga itu ukurannya 7 lipat bumi. Semiskin-miskin. Udah Pak, senang-senang nonton aja di sana. Semiskin-miskinnya ahli surga dapat rumahnya bakalnya 70 rumah. Tiap-tiap rumah ada 70 kamar. Tiap-tiap kamar ada 70 tempat tidur. Tiap-tiap 74 tempat tidur ada 70 bidadari. Masya Allah. Kita pengen mengadu mana sama bidadari. Istri kita tak bersolong, dibuat kalian bener enggak, dicabut, rasa cemburu disudahkan. Umpamanya kita sekarang lepen sama Nabila Sakit. Jauh juga kayaknya. Tapi apa daya, tangan sampah. Kacat. Nah, kita dua, ya Allah, saya pengen bidadari yang seperti Nabila Sakit. Oh iya deh. Ya, kan kita udah melihat bidadari lupakan, udah sakit apa-apa. Kehebatan bidadari, andai kata bidadari boleh sama Allah meludah ke laut yang ada di dunia, meludah umpanya sekali sudah, itu otomatis laut sealam dunia akan ramai. Masya Allah, itu laut. Dunia mah masyaAllah Akhir. Udah, kita sekarang udah mau kerja aja. Ibadah. Kerjaan kita ibadah. Ibadah. Berhubung waktu sudah mulai malam. Lanjut. Tidak jelas hitung-hitungannya. Ya mohon maaf. Berarti kita akan sambung lain waktu. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Dan kita ketika datang ajar dimaukan husnul Khotimah. Barakatul ummil Quran al-Fatihah. Ya, segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidatina wa sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ibu ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslim ummat sayyidina Muhammad, Allahumma fatih an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na ma 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu billahi min kulli hal yahdina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah para jemaah sekalian,